Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 23 akan membahas mengenai analisis pengaruh environmental conservation cost terhadap kinerja keuangan dan kinerja keberlanjutan pada PT Sampurna Agro Tbk. Kelompok ini beranggotakan 1. Neila Fitriani, 2. Oktaviani, 3. Rahma Maulidia, dan yang keempat Vina Rahmadani. Langsung saja ke materinya. Latar belakang dari proyek ini adalah industri kelapa sawit sangat penting bagi ekonomi Indonesia, memberikan devisa, lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan wilayah. Namun, perusahaan harus menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga, perubahan ekonomi, dan tuntutan praktik berkelanjutan yang memaksa mereka untuk mengelola operasional dengan efisien dan tanggung jawab. PT Sampurna Agro Tbk atau SGRO menjadi fokus kajian melalui laporan tahunan dan keberlanjutan 2024. Laporan ini menunjukkan pertumbuhan aset dan peningkatan ekuitas yang mencerminkan investasi berkelanjutan dan manajemen keuangan yang lebih baik. SGRO juga menghadapi kesulitan dari perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang memengaruhi produksi dan melakukan modernisasi serta optimalisasi untuk menjaga produktivitas. Selain itu, SGRO juga menekankan keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk pengurangan emisi dan perlindungan keanekaragaman hayati. Makalah ini dibuat untuk menganalisis kinerja dan strategi SGRO pada tahun 2024 dengan harapan memberikan gambaran tentang daya saing dan fondasi usaha berkelanjutan perusahaan. Selanjutnya, isu konseptual tentang proyek ini. Isu utama dalam penelitian ini adalah pengaruh biaya konservasi lingkungan terhadap kinerja keuangan dan kinerja keberlanjutan perusahaan. Dalam konteks globalisasi dan kesadaran lingkungan yang semakin meningkat, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Ini sejalan dengan prinsip triple bottom line atau TBL yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Biaya konservasi lingkungan meliputi semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi dan memperbaiki dampak negatif aktivitas bisnis terhadap lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Dalam akuntansi lingkungan, pengeluaran ini dikenal sebagai istilah green accounting, yang berfungsi untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam laporan keuangan. Ada perdebatan mengenai bagaimana biaya konservasi lingkungan memengaruhi kinerja keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meski biaya lingkungan bisa mengurangi laba jangka pendek, itu juga dapat menjadi investasi jangka panjang yang meningkatkan nilai perusahaan melalui efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Kesadaran akan green accounting dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di Indonesia meningkat, dengan penelitian yang menemukan bahwa CSR dan pelaporan akuntansi lingkungan dapat memperkuat hubungan antara aktivitas keberlanjutan dan profitabilitas. Perusahaan yang menerapkan green accounting cenderung lebih dipercaya oleh investor. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan perusahaan tidak terpisahkan dari tanggung jawab lingkungan. Di tingkat internasional, penelitian Cina menunjukkan bahwa investasi hijau yang didorong oleh regulasi lingkungan positif terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, perusahaan di Indonesia diharapkan menerapkan prinsip green accounting dan CSR sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mencapai kinerja keuangan yang berkelanjutan. Biaya konservasi lingkungan memiliki peran penting dalam memperkuat kinerja keuangan dan keberlanjutan perusahaan, bukan hanya sebagai kepatuhan tetapi juga investasi untuk efisiensi dan reputasi perusahaan. Pemangku kepentingan menjelaskan bahwa perusahaan harus memberi manfaat tidak hanya bagi pemiliknya, tetapi juga bagi pemangku kepentingan yang meliputi kreditor, pemasok, pemegang saham, konsumen, komunitas, dan pemerintah. Sebuah perusahaan bertanggung jawab untuk mempertimbangkan kebutuhan kelompok ini karena mereka bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan perusahaan. Salah satu cara menjaga hubungan tersebut adalah melalui laporan keberlanjutan yang menggambarkan aktivitas perusahaan di aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan ini memberikan transparansi yang memungkinkan pemangku kepentingan mengevaluasi kinerja perusahaan dan mempengaruhi keputusan mereka untuk berkontribusi. Perusahaan perlu menyadari bahwa keberhasilan jangka panjang tidak hanya bergantung pada profit finansial, melainkan juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pengembangan teori. Terdapat 5 komponen yang akan saya jelaskan. Yang pertama, prinsip-prinsip CSR. CSR merupakan komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip utamanya meliputi akuntabilitas, transparansi, etika, kebudayaan lingkungan, sosial, dan keberlanjutan. CSR bukan sekedar biaya, tetapi investasi strategis yang meningkatkan reputasi, kepercayaan investor, dan nilai jangka panjang perusahaan. Yang kedua, triple bottom line atau TBL.
Konsep people, planet, dan profit menekankan bahwa perusahaan harus menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. People meningkatkan kesejahteraan masyarakat, planet menjaga kelestarian alam, profit memastikan pertumbuhan ekonomi beretika. Sehingga TBL menjadi dasar bagi penerapan CSR dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga, environmental cost. Biaya lingkungan mencakup pengeluaran untuk pencegahan, deteksi, kegagalan internal dan eksternal yang berkaitan dengan dampak lingkungan. PT Sampurna Agro, TBK menerapkan berbagai program 3R, yaitu monitoring kualitas air dan emisi hingga kompensasi ekologis atas kerusakan lahan. Biaya ini dipandang sebagai investasi jangka panjang demi efisiensi, reputasi, dan keberlanjutan perusahaan. Lalu yang keempat, environmental performance. Kinerja lingkungan mengukur keberhasilan perusahaan dalam mengelola dampak operasional terhadap alam. SGRO menunjukkan peningkatan signifikan dengan penurunan emisi GRK dari 877,08 ke 569,31. Lalu efisiensi air dan energi melalui teknologi PLTBG, lalu konservasi HCS seluas 4.296 hektar, dan juga berbagai sertifikasi lingkungan, yang dimana hal ini menegaskan keberhasilan strategi lingkungan yang efektif dan keberlanjutan. Lalu yang kelima, proper. Program Proper KLHK menilai kepatuhan lingkungan perusahaan. PT Sampurna Agro Tbk meraih peringkat hijau pada 2024 karena berhasil mengurangi emisi 5,3%, mendaur ulang limbah 98%, serta menurunkan konsumsi air 11%. Selain itu, perusahaan melatih 7.500 UMKM dan menerapkan tata kelola ESG dengan investasi 170 miliar untuk konservasi dan efisiensi energi. Capaian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab lingkungan telah menjadi bagian dari strategi bisnis dan keunggulan kompetitif perusahaan. Selanjutnya, penilaian EEC terhadap finance performance. Biaya lingkungan menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak kegiatan produksinya. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan, semakin besar kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Dalam jangka pendek, biaya ini bisa menjadi beban karena investasi awal untuk teknologi ramah lingkungan menekan laba. Namun dalam jangka panjang justru meningkatkan efisiensi, menekan risiko denda, memperbaiki citra, dan menarik investor. Pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan dinilai melalui rasio seperti ROA, ROE, dan NPM untuk mengukur profitabilitas, serta PER dan Tobinski untuk menilai nilai pasar perusahaan. Rasio-rasio tersebut membantu menilai efektivitas penggunaan aset, efisiensi operasional, dan persepsi pasar terhadap kinerja, serta nilai perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nela Fitriani dengan ujung NPM 038. Di sini saya akan membahas terkait tabel hasil. Nah, di dalam tabel hasil ini terdapat environmental cost atau biaya lingkungan adalah semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mencegah, mendeteksi, memperbaiki, atau akibat dari degradasi lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasionalnya, baik biaya internal maupun eksternalnya, seperti biaya pembersihan limbah, denda, atau kompensasi atas kerusakan alamnya. Nah, selanjutnya ada ROA atau Return on Asset, menilai seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih dengan memanfaatkan aset yang tersedia. Nah, selanjutnya ada ROE atau Return on Equity, merupakan rasio yang menilai seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih dengan memanfaatkan dana yang ditanamkan oleh pemegang sahamnya. Selanjutnya ada NPM atau terkait tabel hasil. Nah, di dalam tabel hasil ini terdapat environmental cost atau biaya lingkungan adalah semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mencegah, mendeteksi, memperbaiki, atau akibat dari degradasi lingkungan. Ukuran persentase dari laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan total pendapatannya. Selanjutnya ada Price to Earning Ratio, merupakan salah satu metode dalam analisis fundamental yang diterapkan oleh investor untuk menilai apakah harga saham suatu perusahaan tergolong murah atau mahal bila dibandingkan dengan pendapatannya. Selanjutnya, terakhir ada Tobinski. Tobinski ini adalah rasio keuangan yang membandingkan nilai pasar perusahaan dengan biaya penggantian aset fisiknya. Nah, rasio ini mengukur sejauh mana pasar menilai perusahaan atau nilai pasarnya dibandingkan dengan biaya untuk membangun kembali asetnya dari awal atau biaya penggantian. Nah, rasio ini juga membantu investor dan analis menilai apakah perusahaan tersebut terlalu dinilai atau overvalue dan kurang dinilai atau undervalue. Pengaruh environmental cost terhadap ROA. ROA mengalami penurunan dari 0,43 menjadi 0,06. Pengurangan biaya lingkungan tidak pengaruh environmental cost terhadap ROA, berkontribusi pada efisiensi
aset dalam menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, ROA mengalami penurunan yang drastis. Nah, kondisi ini mungkin disebabkan oleh penurunan pendapatan atau peningkatan biaya operasional lainnya memiliki dampak yang lebih besar terhadap profitabilitas aset dibandingkan penghematan dari biaya lingkungan. Nah, yang kedua, pengaruh environmental cost terhadap ROE. ROE sendiri mengalami kenaikan dari 0,079 menjadi 0,11. Meski biaya lingkungan menurun, dampaknya terhadap ROE justru menunjukkan hasil yang positif. Nah, kondisi ini mungkin disebabkan oleh berkontribusi pada efisiensi aset dalam menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, ROA mengalami penurunan yang drastis. Nah, kondisi ini mungkin disebabkan oleh seperti penurunan signifikan dalam jumlah ekuitas atau faktor lain yang mempengaruhi laba bersih. Penurunan biaya lingkungan mungkin memberikan kontribusi kecil terhadap peningkatan laba yang dapat diakses oleh pemegang saham, tetapi bukan merupakan faktor yang utama. Seperti penurunan signifikan dalam jumlah ekuitas atau faktor ketiga, pengaruh environmental cost terhadap net profit margin. Net profit margin mengalami penurunan dari 0,78 menjadi 0,12. Ketiga, pengaruh environmental cost terhadap margin laba bersih menunjukkan bahwa penghematan dari biaya lingkungan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tekanan pada keuntungan yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain seperti penurunan pendapatan atau meningkatnya biaya di luar biaya lingkungan. Efisiensi lingkungan tidak dapat mendukung margin laba secara keseluruhan. Nah, yang keempat, pengaruh environmental cost terhadap price to earning ratio. Meningkatnya margin laba bersih menunjukkan bahwa penghematan dari biaya lingkungan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tekanan pada keuntungan. Price to earning ratio secara drastis dari Rp268,73 menjadi Rp3.414,68. Nah, lonjakan per yang sangat tinggi ini lebih menunjukkan adanya penurunan laba per saham akibat turunnya net profit margin yang membuat penyebut rasio ini menjadi sangat kecil. Dengan kata lain, pengurangan biaya lingkungan tidak dapat menghindari erosi laba yang justru menyebabkan per meningkat, bukan karena adanya spekulasi dalam harga saham. Nah, yang terakhir, pengaruh environmental cost terhadap Tobinski. Tobinski meningkat dari 0,816 menjadi 1,27, di mana di antara semua variabel lain, Tobinski menunjukkan respon paling positif terhadap perubahan biaya lingkungan. Kenaikan rasio ini yang tadinya kurang dari 1 menjadi lebih dari 1 menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan mulai melebihi nilai penggantian asetnya. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmadani dengan NPM Mahir 077. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan kinerja keuangan 2023 dan 2024. Di sini, kita dapat melihat perbandingan kinerja keuangan pada tahun 2023 dan 2024, yang dimana penjualan mengalami kenaikan sebesar 1,3%, yang artinya menunjukkan stabilitasnya permintaan. Laba usaha yang meningkat cukup signifikan sebesar 34,9%, yang artinya peningkatan efisiensi operasional serta perbaikan struktur biaya. Lalu, laba tahun berjalan naik 58%, didukung oleh kemampuan perusahaan dalam mengendalikan beban serta meningkatkan pendapatan non-operasional. Nilai EPS juga bertambah 54,9%, yang artinya profitabilitas yang jauh lebih baik untuk pemegang saham. Dari sisi posisi keuangan, total aset naik sebesar 6,3% dan ekuitas meningkat 12,6%. Yang menandakan perusahaan semakin kuat secara modal, sementara liabilitas turun 1,4%, menunjukkan pengelolaan utang yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Untuk kinerja operasional, produksi CPO mengalami penurunan sekitar 14% akibat faktor cuaca dan kondisi lahan yang kurang mendukung. Sebaliknya, produksi non-sawit mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sekitar 131%, yang artinya menunjukkan adanya diversifikasi usaha yang berhasil. Jumlah karyawan juga ikut meningkat sekitar 5% sebagai bagian dari peningkatan kapasitas operasional perusahaan. Sementara itu, produksi kecambang mengalami sedikit penurunan 6,7%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh permintaan serta efisiensi internal. Secara keseluruhan, tahun 2024 menjadi tahun pemulihan bagi perusahaan. Meskipun produksi CPO menurun, perusahaan berhasil mengimbangi melalui peningkatan kinerja non-sawit serta efisiensi biaya. Margin perusahaan baik kotor, operasional, maupun bersih menunjukkan perbaikan yang kuat, yang berarti pengendalian biaya yang lebih efektif. Selain itu, struktur keuangan juga semakin sehat dengan menurunnya utang dan meningkatnya ekuitas. Implementasi sistem digital ERP dengan berbagai sertifikasi keberlanjutan juga memperkuat proses operasional dan tata kelola perusahaan.
Dengan pondasi keuangan dan operasional yang semakin kuat, perusahaan berada dalam posisi yang lebih siap untuk menghadapi strategi dan pertumbuhan di tahun berikutnya. Kesimpulannya, PT Sampurna Agro Tbk menjadikan biaya konservasi lingkungan sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan, didukung berbagai sertifikasi dan proper hijau. Meski memperlihatkan biaya lingkungan yang turun dan laba melemah, komitmen ESG dinilai positif dengan kenaikan ROE dan ROBINSQ. Kebijakan konservasi ini menekan laba jangka pendek, namun memperkuat nilai, reputasi, dan ketahanan perusahaan dalam jangka panjang. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.